dengan tujuan agar semua anggota Ibu Lydia tidak ada yang meragukan, tidak ada sedikit pun ragu di dalam hidupnya bahwa dia sudah memiliki keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Jadi kapanpun kita akan meninggalkan kehidupan sementara ini di sini, karena di dunia ini hidup sementara kita kan. Kapanpun kita akan meninggalkan kehidupan yang sementara ini, kita tahu bahwa kita pasti masuk ke dalam kekekalan, yaitu hidup yang kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan tidak ada ragu, sehingga kalau kita pun berada di tempat tidur dalam keadaan sakit parah pun, kita akan mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kau panggil pun aku sekarang tidak menjadi masalah bagiku, karena aku adalah anakmu, karena aku sudah, bukan akan mewarisi, tapi sudah menjadi ahli waris dari kehidupan kekal. Karena kita mewarisi kehidupan kekal itu, keselamatan itu menjadi milik kita, bukan setelah kita meninggal. Bukan, itu salah. Tapi kita mewarisi hidup yang kekal itu waktu kita meyakini bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dari segala dosa kita, dan kita telah menerima Dia di dalam hidup kita sekarang ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya ayat yang terbesar itu, ibu-ibu, di mana itu tertulis? Ayat terbesar dalam Alkitab? Yohanes 3 ayat 16. Mari kita ucapkan bersama-sama. 3 ya. Karena ada gurgarnya, berarti nggak persis sama-sama kata-katanya itu. Jangan gurgar ya. Kalau gurgar itu tidak bagus itu. Sekali lagi, 3 ya. Karena ya, itu firman Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepada Dia nanti akan beroleh hidup yang kekal. Begitu? Tidak begitu. Supaya setiap orang yang percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal. Kapan beroleh hidup kekal itu? Kapan? Loh, minggu yang lalu itu kapan, ibu-ibu? Kapan keselamatan itu sudah menjadi milik kita? Ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah itu, dikaruniakannya anak yang tunggal Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya. Ya, itu bahasa Inggris di sana. Kalau minggu yang lalu saya katakan kan, karena begitu besar kasih Allah. Kata begitu besar kasih Allah itu, for God so loved the world. Itu kata past tense. Ya, simple past tense kalau bahasa Inggris namanya itu. Artinya kasih Allah itu dinyatakan pada waktu yang lalu. Karena begitu besar kasih Allah, for God so loved the world, that He gave, bukan He gives, that He gave, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Tapi kalimat berikutnya, supaya setiap orang, ya, so that whoever believes, simple present. Jadi sudah diberikan Allah anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini berarti kita, semua manusia. Ya, orang Negro, orang Amerika, orang Australia, orang New Zealand, orang apapun. Orang Melayu, yang Islam sekarang, yang belum Kristen sekarang. Karena begitu besar kasih Allah akan semua manusia ini. Ya,
Lalu dia memberikan waktu yang lalu anaknya yang tunggal itu. Tapi supaya barang siapa yang percaya, percaya sekarang dan percaya dulu. Jadi yang percaya dulu sebelum Tuhan Yesus datang, karena sudah dijanjikan dia akan diberikan, akan beroleh hidup kekal. Dan yang percaya sekarang juga akan beroleh hidup yang kekal. Jadi semua orang yang percaya itu baik percaya sebelum Tuhan Yesus datang karena percaya kepada janji Allah dalam perjanjian lama yang mengatakan bahwa anak tunggal Allah itu akan dikaruniakan. Nanti kaum bapak akan belajar banyak tentang hal itu. Kalau ibu mau tinggal dengan kaum bapak nanti silahkan. Iya betul. Nanti para bapak akan belajar tentang itu. Jadi mereka yang hidup pada zaman dulu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, tapi yang percaya kepada janji Allah yang sudah disampaikan Allah kepada bangsa Israel tentang datangnya juru selamat yaitu Mesias, Yesus Kristus itu percaya beroleh selamat. Jadi mereka selamat karena percaya kepada Yesus yang akan datang. Kita sekarang percaya kepada Yesus yang sudah datang. Jadi pusatnya intinya ialah Yesus. Mereka yang hidup sebelum Yesus karena percaya kepada janji akan datangnya Yesus selamat di sorga. Yaitu sebabnya Elia muncul dan Musa muncul di hadapan Yesus waktu Yesus dipermuliakan di atas bukit itu. Elia dan Musa kan hidup jauh sebelum Yesus menjadi datang ke dunia ini menjadi manusia, kan? Berarti mereka hidup. Abraham hidup. Ya, hidup. Jadi bukan tidur-tiduran aja di sana, hidup. Ya, dan kita, bapak saya yang meninggal tempo hari, kira-kira 38 tahun yang lalu bapak saya meninggal. Sekarang di sana bersama Musa dia, karena percaya kepada Yesus. Jadi itu, makanya simple present dipakai. Whoever believes, siapa saja yang percaya kepada dia dulu, sekarang dan nanti, kalau benar percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Artinya selamat. Jadi kapan keselamatan dimiliki seseorang? Bukan nanti. Jadi salah dohita. Salah kita kalau kita katakan, sayang dia madi jalo Tuhan Yesus Bapak kau dilebungna. Waktu mayat itu ada di hadapan kita. Oh sudah tinggal mayat diterima. Yesus bilang, masa sudah mayat? Dia kan tidak ada di sana lagi. Banyak kali orang Kristen Batak ini yang bersalah makatai. Iya. Jadi bukan setelah dia meninggal diterima Yesus. Sekarang kita. Jadi kalau ibu sekarang tidak percaya bahwa ibu sudah selamat karena sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka kacaulah hidup ibu. Nanti datang pencobaan sebentar sudah, biar Tuhan, linglung dia. Kan banyak kali orang Kristen begitu. Lalu dikatakan, yang tidak sayangnya kau Tuhan sama saya, kok kau izinkan ini masalah yang datang kepada saya? Di mananya kau Tuhan? Masa pertanyaan orang begitu? Justru itu pertanyaan dari orang yang belum selamat. Jadi hati-hati kita. Hati-hati. Karena kita tahu bahwa kalau Tuhan mempunyai, karena aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Dikenalnya kita. Kuujilah buruku ini katanya. Lalu diizinkan masalah terjadi kepada kita. Masa kita katakan, Tuhan yang tidak sayangnya kau sama saya. Karena sayangnya dia sama kita, maka diuji kita. Supaya naik kelas. Jangan hanya kelas 1. Harus kelas 3, kelas 5. Iya. Jadi anak yang dikasihi diuji. Sama seperti kita punya cucu atau anak waktu kecil. Jalan kau Amang, jalan. Jadi dia. Ya kan? Oh berdiri kau Amang. Begini. Jatuh lagi dia. Begitu. Jadi jangan sampai ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita, terutama dikala kita mengalami permasalahan dalam hidup, mengatakan, Tuhan di mananya kau? Enggak sayangnya kau sama saya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Diberikan anaknya yang tunggal. Kok kita katakan lagi, ya enggak sayangnya kau sama saya. Kan penghinaan itu terhadap perbuatan Tuhan. Kita menghina Tuhan. Jadi harus hati-hati. Dan itu terjadi, akan sering terjadi kalau memang kita belum yakin akan keselamatan kita. Makanya sekarang bagian kedua ini akan semakin kita mantapkan. Ya. Minggu yang lalu kita katakan bahwa semua kita ini harus dimusnahkan. Karena kita adalah orang-orang laknat, dibinasakan karena dosa. Mulai dari Adam itu harus binasa. Sampai cucu, cici dari cici kita nanti. Binasa. Kita ini adalah orang-orang yang harus binasa. Tapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga kita semua yang berhutang kepada Tuhan, apa hutang kita? Hutang kita nyawa loh. Karena kita harus binasa. Tapi Tuhan mengatakan supaya beroleh hidup kekal. Jadi bagaimana supaya beroleh hidup kekal? Kita nggak mungkin beroleh hidup kekal. Kalau akan beroleh hidup kekal berarti itu dari Tuhan. Iya. Jadi tidak sama itu dengan begini. Ibu membeli satu rumah. Oke? Tapi rumah itu dicicil. Rumah itu dicicil, lalu makin lama, makin sedikit utang kita itu kan. Tapi selama belum lunas, kita terus berhutang. Iya, lalu kita cicil sampai selesai. Kira-kira bagaimana setelah selesai cicilan itu? Apa yang terjadi dengan diri kita? Apa yang terjadi? Nangis? Senang? Senanglah, orang sudah, rumah itu sudah menjadi milik kita. Mengapa rumah itu jadi milik kita? Karena sudah selesai dicicil. Artinya kita tadinya adalah orang yang berhutang banyak, tapi karena kita cicil selesai sudah, lalu rumah itu menjadi milik kita. Sebelum selesai cicilan itu, kita mengatakan, belum tentu rumah ini rumahku, nanti mana tahu nggak selesai cicilannya, diusirlah saya dari sini oleh developer itu, ya, oleh pengembang itu, begitu. Tapi selesai rumah itu dicicil, terus kita katakan, wah terima kasih, ini rumahku, nggak ada lagi yang bisa mengusir saya dari sini. Ini sudah rumahku karena sudah selesai kucicil. Begitu gembiranya hati kita kan? Kalau tidak gembira kita selesai cicilan, ada senewennya kita. Ada nggak beresnya kita. Sudah begini. Iya. Tapi apa yang dilakukan Tuhan kan beda. Kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Supaya hidup kita dan hidup yang kekal yang akan dibeli. Bukan kita cicil. Apa yang kita buat untuk mencicil? Perbuatan baik. Kalau perbuatan baik sudah orang di sono lah itu. Kalau sembahyang kau 5 kali satu hari dan tidak ada absenmu, pergi ke Mekah kau dan ini segala macam, dan ya, kalau kau sebagai seorang istri tidak pernah kau melawan suamimu, apa yang bilang suamimu kau harus turuti, maka ke surgalah kau. Dicicil dengan perbuatan baik. Ya, sudah banyak dosanya. Kalau berpuasa, bulan puasa, selesai semua kalau dia puasa. Masa begitu? Tidak ada, bagi kita tidak ada perbuatan apapun yang bisa kita lakukan untuk mencicil. Tapi itu sebabnya, sehingga ia menganugerahkan. Kehidupan itu adalah anugerah. Diberikan cuma-cuma, itu anugerah. Karena tidak mampu kita, lalu dia yang adalah kasih itu memberikan, menganugerahkan dengan cuma-cuma, tidak ada cicilan. Dia tahu bahwa kita tidak mampu.
Nah, karena kau tidak mampu, aku bayarlah hutangmu itu ya. Dengan jalan apa? Kau harus mati binasa. Jadi harus ada yang binasa untuk menggantikan kau supaya selesai hutangmu. Lalu dianugerahkannya Tuhan kita Yesus Kristus mati binasa di kayu salib menggantikan kita. Supaya kita tidak binasa lagi. Karena sudah ada yang binasa membayar hutang kita dengan cuma-cuma. Yang diminta dari kita, percaya kau enggak? Bukti percaya yang pertama ialah kita benar-benar datang kepadanya mengatakan, aku adalah orang berdosa Tuhan. Aku memang harus binasa. Tapi aku percaya, karena bukan hanya janji Tuhan lagi, sudah kau buktikan bahwa anakmu Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini. Kalau dalam perjanjian lama masih janji, tapi kita sekarang bukan hanya janji lagi, sudah digenapi janji itu. Anaknya Tuhan Yesus sudah datang. Dan itu bukti sejarah. Dia mati di Palestina, di Israel, di Bukit Golgota, dipersaksikan oleh banyak orang. Ya kan? Dalam pemerintahan siapa? Waktu itu disalibkan dia. Pontius Pilatus. Pemerintah apa itu Pontius Pilatus? Pemerintah Israel itu. Menjajah Israel dia. Iya. Tapi pemerintah Roma itu. Jadi di dalam sejarah non-Israel pun, di dalam sejarah non-Kristen pun, sudah dicatat bahwa benar Yesus Kristus itu datang ke dunia ini. Mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan karena ada dosanya, tapi datang memikul dosa seluruh manusia. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis waktu Yesus datang di Sungai Yordan, dia dibaptis, dikatakan, inilah anak domba Allah yang memikul dosa seluruh dunia. Jadi dosa semua kita, termasuk manusia yang akan lahir lagi, sudah berada di pundak Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa menggantikan orang berdosa, supaya orang berdosa yang harus binasa tidak lagi binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi pertanyaan, mengakukah kita bahwa kita orang berdosa yang harus binasa? Maka Yesus datang ke dunia ini. Ya, makanya dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9 itu, minggu yang lalu sudah saya sebutkan itu kan, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, dibuka dulu 1 Yohanes 1 ayat 9 itu, kita baca. 3, ya. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari, ya. Kita, hebatnya Allah kita itu memang benar-benar Dia kasih. Kita hanya diminta mengaku kok. Kalau kita, jika kita mengaku dosa kita, tapi Dia lakukan 2 kali, kita hanya melakukan 1 hal, mengaku aja. Tapi Dia melakukan 2 hal di dalam keadilan dan kesetiaannya, mengampuni kita. Kalau mengampuni kan Dia nggak selesai kan? Dia nggak selesai dosa itu, tidak akan dibalaskan lagi. Diampuni kita. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita. Menyucikan kita dari segala dosa kita. Kalau dicuci, ibu kalau cuci pakaian yang kotor, sampai tidak ada lagi di sana kotoran itu. Habis semua. Jadi kalau kita melihat kain itu, tidak kita lihat lagi yang kotor. Begitu Tuhan, kalau dilihat Victor Tobing, yang dulunya begitu jorok, tapi karena saya mengaku, saya Tuhan bernama Mangasa Victor Tobing. Adalah orang berdosa.
Saya mewarisi dosa dari opung saya 4 generasi ke atas. Saya juga memiliki dosa masa kanak-kanak. Waktu dikandung pun saya, Tuhan, saya sudah berdosa. Masa kanak-kanak berdosa, masa remaja berdosa, masa pemuda berdosa, masa tua ini pun banyak dosa saya. Saya hanya berharap belas kasihan Tuhan mengampuni saya. Sepanjang yang saya ingat, saya katakanlah dosa saya itu apa-apa. Sepanjang yang saya ingat. Kadang-kadang ibu-ibu, waktu saya pagi-pagi sekali atau pagi-pagi sekali bangun, tiba-tiba teringat saya tentang satu peristiwa yang saya lakukan SD. SD dulu, saya sudah 82 tahun sekarang kan. Saya ingat SD dulu, misalnya SD kelas 4, ya kan. Saya ambil jagung seseorang dari karena kami di kampung di Pahai, habis panen kami sawah itu kami tanami dengan kacang atau jagung. Dan itu kan di luar kampung itu sawah itu kan. Jadi pulang dari HPA itu karet, kebun karet kami, saya ambil jagung dari sawah, dari jagung orang. Sawah kami yang ditanami sebenarnya dia minjam tanah kan, karena jadi sawah kami yang ditanam. Jadi saya ambil jagung itu dari sana, saya bawa pulang ke rumah. Belum pernah saya minta pengampunan untuk itu, tapi diingatkan Tuhan saya. Lalu saya duduk, saya lipat tangan mengatakan, Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan saya tentang perbuatan saya yang dulu yang begini. Ampunilah saya. Kenapa diingatkan Tuhan itu? Supaya noda-noda yang kecil-kecil itu pun bersih dari kita. Disucikan kita dari segala kejahatan kita. Itulah Tuhan itu. Bukan hanya diampuni kita, oke selesai ya, enggak. Tapi disucikan. Makanya dalam Mazmur 103 ayat 11 itu dan 12 dikatakan, sejauh timur dari barat, utara dari selatan, sejauh tingginya langit dari bumi ini, lebih jauh dari situ kujauhkan segala dosa pelanggaranmu, dan aku tidak mengingat-ingat lagi. Ya. Jadi Tuhan kita itu sebenarnya tidak pernah bisa lupa, tapi diusahakannya melupakan semua dosa pelanggaran kita yang menyakiti dia itu. Karena kalau kita melakukan satu dosa terhadap seseorang, bukan orang itu, kepada orang itu kita bersalah. Yang pertama kita bersalah ialah kepada Tuhan. Karena Tuhan pemilik dia. Tuhan yang menciptakan dia. Tuhan yang memberikan hidup kepada dia. Kok aku malah memperlakukan dia seperti itu? Jadi setiap dosa yang kita lakukan kepada seseorang, bukan kepada orang itu pertama kita berdosa. Kepada Tuhan. Maka kita lebih dulu datang kepada Tuhan mohon pengampunan. Tapi begitulah Tuhan itu, dia tidak pernah, dia maha ingat Tuhan kita. Tapi dikatakan, aku melupakan sejauh timur dari barat, kulemparkan semua dosamu dan aku tidak mengingat-ingat lagi, kata Tuhan. Sehingga kalau dilihat Victor Tobing, enggak dikatakan, kau kan pernah mencuri jagung. Kau kan pernah begini. Enggak pernah lagi ada di sini Tuhan. Dilupakan. Nah, itu sebabnya bukti orang yang sudah selamat karena sudah minta ampun dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Yang pertama, hidupnya penuh dengan sukacita. Kenapa? Ibu mencicil aja lunas, gembira. Sekarang Tuhan tidak minta kita mencicil, dilunasinya segalanya. Apakah tidak lebih sukacita kita? Tidak ada yang kecil sekalipun yang dilupakannya, tidak dibayarnya, dibayar. Jadi kalau saya begini kita, ya, saya hui nggak udah ngolhu, selalu saya ingat, ya, pernah mama saya bentak, salayani dia istri Forhanger kan, asal salayani main-main dia, karena dia pintar kali nyanyi. Semua buku lagu itu dia tahu. Jadi kalau ada satu kata saya pakai, misalnya, dan medok mau lihat ya,
Mau lihat tema diho. Terus nyanyi dia itu. Kenapa? Hai bawa sama negor maredeho. Marende mahamu on mado. Jadi seperti main-main dia. Akhirnya saya bentaklah dia. Saya bentak dia. Kau main-mainkan Tuhan, saya bilang. Daung ba, daung aku main-mainkan Tuhan. Jadi, belum mati ho. Benugi jang doho. Aiso botoi katanya. Siapa yang tahu itu rupanya? Istri Forhanger. Bapak saya kalau sakit pun karena di rematik sering, kalau dingin, bangkitlah rematiknya, dipahai lagi. Ya kan? Kita harus tandu dia ke gereja untuk khotbah kalau hari Minggu. Itu bapak saya sampai meninggalnya begitu. Tapi istrinya, tapi saya relay lagi apa yang dikatakan Tuhan. Saya luluhnoku, aku akan membalaskan dosa seorang bapak kepada anak-anaknya sampai generasi ketiga sampai generasi keempat. Karena opung saya, bapak mama saya itu dukun besar. Belajar langsung dari Sisingamangaraja. Dia ke Pialangge, ke Seberang-borong, dari kemana mengikut Sisingamangaraja. Belajar. Padahal si tua dia, si tua Hakai. Jadi karena saya ingat bapaknya kayak gitu, meninggalnya pun opung saya itu lucu. Hari Jumat di kampung saya itu pekan. Jadi orang harus pergi ke pekan lah. Pekan itu di kampung yang lain, bukan di Sibaganding. Kampung saya Sibaganding namanya. Kampung Sirhuk Situmpul, itu samalah kami itu, Sibaganding. Jadi harus pergi ke Non Hasang di sana pekan. Jadi opung saya ini karena sudah tua nggak bisa lagi jalan ke sana. Biasanya bapak-bapak pun pergi ke pekan, minum kopi di sana atau cendol. Jadi tidurlah dia di kursi malah serotannya itu. Meninggal di situ dia, orang lagi di pasar semua. Jadi sudah jogal dia, tahu jogal? Notaris kami, tahu artinya jogal. Sudah kaku dia, ya kan? Kursi rotan itu kan begini kan. Jadi begitulah dia bentuk badannya itu meninggalnya. Pas seperti kursi rotan itu begini. Jadi diangkut dari situ, sudah jogal dia, ditidurkan kakinya di atas. Kalau ditekan kakinya di sini, dia seperti duduk begini. Jadi banyak orang ketawa jadinya. Meninggalnya pun diketawain. Karena dukun. Terpaksa ditaruhlah beras di kakinya ini, ditaruh di dadanya begini supaya bisa apa dulu dia begini. Lalu saya bilang sama inukku, mama saya ini, nampak kali kau keturunan Datu, saya bilang. Saya tahu itu. Akhirnya saya layanilah mulai dari dasar dia, dari awal. Dan meninggalnya saya percaya dia bersama dengan Tuhan Yesus. Iya. Jadi kalau orang belum menikmati keselamatan, bahasa Batak lah, sorry lah ya notaris kami ya, bahasa Batak lah dulu, selalu sidang ulun naik, itu yang utama selalu diingat. Kesusahannya, kemalangan hidupnya, itu yang selalu diingat. Selalu bilang, Mehmet lagi kecil saya, mamaku sudah meninggal. Kawin lagi bapakku, diambil adik mamaku katanya kan. Memang adiknya kandungnya kan, diambil. Sudah diambil, lahir anaknya 3, tulangku 3 orang lahir dari sana. Meninggal lagi dia. Diambil lagi 1 lagi baru tambunan. Jadi 3 kali lah meninggal opung saya ini. Jadi ibu saya ini selalu berpikir kemalangan sebagai borusia kangen buah baju. Ya, dia yang bertanggung jawab untuk adik-adiknya. Selalu itu yang memberati hati. Padahal bapak saya ini bisa dibilang tidak berkekurangan lah. Orang kaya kok bapak saya itu dulu. Kalau kaya pahai lah, kayak Sibaganding lah. Kemenyan kami banyak kali pun. Ada 3-4 orang dari Duluk Sanggul. Sorry lah, dari Duluk Sanggul. Namanya anak Semang. Bertahun itu tinggal di kampung kami, bekerja. Jadi saya nggak pernah, bapak saya nggak pernah ke kebun kemenyan. Ini yang
ngerja. Sampai saya pun tidak diizinkan. Jadi saya tidak kenal pohon kemenyaan kalau belum disigi dia, belum dikerjain. Kalau masih mulus begini, saya tidak kenal pohon kemenyaan. Karena bapak saya bilang, nanti kalau kau lihat kemenyaan itu di pohonnya itu begini-begini, nggak jadi kau sekolah, hatimu ke kemenyaan itu terus katanya. Ya, jadi sampai SMA saya nggak diizinkan saya pergi ke kebun kemenyaan. Sudah begitu senangnya mama saya ini dibuat bapak saya, selalu sidang olonnya diingat. Itu karena belum merdeka dia. Padahal Tuhan mengatakan, aku melupakan sejauh timur dari barat. Jadi ibu-ibu kalau selalu menonjol sidang olon, pergumulan yang pernah dialami dalam hidupnya, Tuhan sudah selesaikan, padahal itu yang selalu menonjol dalam hatinya. Berarti ibu belum menikmati keselamatan. Ibu belum menikmati pengampunan. Orang yang menikmati pengampunan itu pertama sukacita dia. Karena sudah bebas, semua beres. Sudah lunas. Bukan hanya lunas hutang, hidup kekal sudah diberikan. Bukan akan diberikan, sudah diberikan. Kapan diberikan? Waktu aku menikmati pengampunan, mengaku kepada Yesus dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, tinggal menjadi Tuhan dan Juru Selamat ini. Selesai semua. Jadi sukacita. Maka Paulus kepada jemaat Filipi itu mengatakan, bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah kamu. Filipi 4 ayat 4 itu, yang ayat yang sangat terkenal itu. Jadi itu yang pertama, bukti orang yang sudah menikmati pengampunan Tuhan. Orang yang sudah selamat. Orang yang tidak diingat-ingat Tuhan lagi dosanya. Dia selalu bersukacita, sudah lunas. Yang kedua, berdamai dengan Allah. Berdamai. Ya. Kalau tadinya takut kepada Tuhan, orang yang berdamai selalu rindu dekat. Itu sebabnya orang yang telah menikmati pengampunan, orang yang sudah memiliki keselamatan, selalu rindu dekat kepada Tuhan. Ya. Itu sebabnya sebentar-sebentar dia di dalam hati sudah berdoa, Tuhan, neng belanja urup ya. Tuhan, neng ini belanja ini urup ya. Tuhan, mau begini kukerjakan, bantu saya. Selalu ingin dekat kepada Tuhan. Semalam saya di kantor polisi. Marpolisi Unat Pari. Ini benar ini. Adalah masalah, tidak saya katakan itu, masalah itu. Saya ditipu. Jadi yang menipu saya ini menipu tanah sebenarnya. Saya katakan lah ya. Yang tanah pembagian guru-guru SMA dulu. Jadi yang menunjukkan tanah ini kepada saya Odo Tanomi katanya. Jadi salah saya waktu ditunjukkan, tidak terus saya katakan kita patoklah amangnya, karena saya sibuk kali dengan pekerjaan Tuhan ini. Jadi nggak sempat sampai puluhan tahun tidak dipatok-patok. Nah, padahal dia sudah meninggal lama. Si Manulang ini sudah meninggal lama. Rupanya tanah itu katanya diwariskan kepada helanya, kepada borunya. Borunya ini pun sudah meninggal, tinggal helanya. Jadi karena saya katakan itu tanah saya, datang helanya ini, diadukan saya ke polisi. Lalu saya bilang, waktu saya di kantor polisi, keluar dulu Bapak katanya, masih ada tamunya. Lebih 1 jam saya tunggu. Masuk lagi saya, silakan Pak duduk, katanya duduk. Setelah kira-kira 10 menit saya duduk, ditanya 1-2 pertanyaan, dia pergi, lebih 1 jam ditinggalkan sendiri saya. Kesal juga saya, tapi akhirnya jangan kesal kau, waktumu ini berdoa. Kan Roh Kudus ada di sini kan? Waktumu ini berdoa. Lalu saya doakanlah, Tuhan berkati dia, apapun kerjanya di sana ditinggalkan saya, ini waktu saya untuk berdoa. Saya doakan si polisi ini yang
yang memeriksa saya. Jadi akhirnya setelah lebih 1 jam datanglah dia. Minta maaf pun tidak. Padahal saya sudah tua begini, dia sangat muda lagi. Nah, jadi saya bilang sama dia, Pak, sebenarnya dengan helanya ini saya pernah video call 1 kali. Sengaja video call karena dia di Jakarta. Nah, di Jakarta. Polisi. Tapi istrinya kan sudah meninggal. Sengaja saya video call supaya dilihatnya saya orang tua. Jadi karena saya tahu Pak polisi itu harusnya ramah-ramah polisi ini. Karena mereka pelayan masyarakat. Saya bilanglah sama polisi yang meriksa saya itu. Ya kan? Ya, karena saya tahu Pak polisi ini harusnya ramah-ramah. Karena mereka itu kan pelayan masyarakat loh. Jadi harus ramah-ramah Pak, ya kan? Saya bilang. Diam dia. Iya ya, enggak dibilang begitu sama polisi itu. Tapi sudah saya doakan dulu dia, jadi agak kalah muka juga dia begini. Orang bilang maaf pun ditinggalkan saya tidak minta maaf dia kan. Orang tua kayak gini. Jadi tapi kasar dia Pak waktu menjawab saya di video call. Akhirnya saya stop lah. Saya pikir dia bisa mengerti. Oh orang tua ini rupanya. Jadi beginilah. Kalau berkeras dia Pak, saya kehilangan tanah itu tidak masalah bagi saya. Enggak. Paling-paling nanti 1 kali 2 meter tempat saya dikuburkan saya di apa sana kan saya bilang. Untuk apa tanah itu sama saya? Kalau harus berkelahi. Orang merebut begitu yang bukan haknya dan dikatakan itu haknya, ya silakan aja lah. Oke, Pak, mulai dari sekarang jangan dipanggil lagi saya, selesai ini milik. Saya tanda tangani. Ini milik. Saya bilanglah nama polisi itu. Ya. Terbeban saya? Enggak terbeban saya, justru merdeka saya jadinya sudah. Waktu saya pikir ini tanah saya, tanah saya, tanah saya. Tapi saya sudah doakan lebih dulu dia. Kalau si Manulang sudah meninggal, anaknya yang mewarisi itu sudah meninggal, emangnya si suaminya ini nggak bisa cepat meninggal. Tapi saya katakan bukan begitu. Oke, mana Pak suratnya? Buatlah. Mulai sekarang jangan dipanggil lagi saya. Ini sudah resmi milik si ini. Tanda tangan. Rugi saya? Enggak dong. Orang dunia mengatakan si luak-luak di situ bingung mau ini dan dipertahankan kan gitu kalau dunia ini. Si Oto ini, si Tubing ini. Kenapa nggak pergi sama polisi lain dia, sama notaris dia supaya notaris yang apa dia? Hah? Menginjak kantor polisi aja saya malu, ya kan? Hamba Tuhan ke kantor polisi, dipanggil-panggil polisi. Iya, berdamai. Ya, jadi damai saja. Ada sukacita, ada damai. Damai di hatiku seperti sungai yang mengalir. Datang ibu di rumah, Pak, bagaimana? Sudah saya serahkan tanah itu. Ah, sudahlah, milik dia pun itu tidak apa-apa lah. Kalau dulu saya pikirkan, asadok tahedi siap budak kon. Itunya dulu. Orang tua namanya kan pikirkan anaknya kan supaya ada sama siap bulan saya ini. Jadi saya nanti akan bilang nggak ada lagi sama. Jadi kok tanah pula mau kau warisi? Di dalam hati saya begitu. Kok tanah pula yang kau warisi sama anakmu? Bukan firman Tuhan kau wariskan sama anakmu. Oh. Iya. Jadi oke. Ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal.
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ada damai ibu-ibu sekarang. Ingat kawanmu yang pernah melukai hatimu. Coba diingat sekarang dulu. Bagaimana dengan itu? Selesai? Kalau Yesus sudah menyelesaikan hutang kita, kok kita nggak mau menyelesaikan? Ada damai. Iya. Yang ketiga, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi bagi kita? Ya. Ya, yang ketiga ialah bahwa kita diberikan karunia sebagai anak. Yohanes 1 ayat 12. Diberikan karunia sebagai anak-anak Allah. Coba, saya anak Forhanger Samuel Tobing. Bangga juga saya. Tapi siapalah si Samuel Tobing itu bapak saya dibandingkan dengan Allah? Nama bapak saya itu si Samuel Tobing. Apalah dia? Dia tamat SMA, saya sudah nggak mampu nyekolahkan saya. Sehingga saya katakan, Pak, kasih saya 25.000. 25.000, jangan lagi pikirkan saya. Apa yang saya kerjakan ibu-ibu dulu? Saya jalan Serdang namanya, Profesor Muhammad Jamin sana. Jalan Serdang dulu, saya pergilah dekat Tembung sana. Saya cegatlah tukang sayur yang datang dari Tembung itu. Saya borong sayurnya dengan uang 25.000 ini. Saya borong sayurnya, saya bawa pakai sudako ke sentral pasar. Saya drop kepada ibu-ibu itu di situ. Saya dapat uang dari mereka. Habis itu pergi saya kuliah ke Nomensen. Saban hari begitu. Sampai saya bisa membelanjai adik-adik saya. Karena bapak saya nggak mampu lagi. Uangnya sudah diambil PRRI semua kekayaannya. Ya sayalah. Sambil mahasiswa membiayai adik-adik, sehingga waktu saya masih mahasiswa sudah ada 3 anak saya. Itu adik-adik saya itu yang saya belanjai itu. Ya. Berat. Enggak lah, kalau nggak ada Tuhan. Saya sudah terima Tuhan Yesus waktu itu, nggak berat kurasa. Jadi kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, Tuhan itu maha kuasa. Jadi saya tidak merasa hina kok saya borong sayur itu dari tukang sayur yang datang dari Tembung sana. Ya, saya kumpul sayur itu, daun ubi, kangkung dan segala macam itu. Saya bawa pakai sudako. Pusat pasar. Saya droplah kepada ibu-ibu di situ. Dari sana saya cuci muka sudah, pergi ke Nomensen kuliah. Jalan Sutomo Nomensen kan dekat dari situ. Itulah. Iya. Abang saya ada, tamat dari Eropa abang saya. Lama kerja di Eropa. Hanya satu abang saya, tinggal di Medan, daerah Polonia. Rumahnya sangat bagus sekali. Tapi sama mereka adik saya itu, enggak sama saya. Karena apa? Karena saya punya Yesus, dia enggak punya Yesus. Di situ letaknya. Kalau Yesus ada sama kita, rasa tanggung jawab ada sama kita. Bayangin. Iya, anak Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ada beban sekarang, ibu-ibu? Ada beban? Awas. Kalau nggak merdeka
bahagiakah kau, sukacita kau, gak lepas berdamai di sini, ada beban terus di sini. Padahal ingat, kalau orang menyakiti hati ibu, bukan ibu yang pertama disakiti. Bapakmu itu, juru selamatmu itu yang disakiti. Ngapain ibu lebih dulu sakit hati daripada Tuhan Yesus sakit hati? Hah? Tapi karena kita tidak ingat firman Tuhan itu, jadi begitu. Kita yang lebih dulu sakit hati di sini kan, sampai darah tinggi, sakit jantung. Kenapa? Enggak tahu saya. Jantung saya memang di situnya, tapi sakit kurang sakit. Oh. Iya. Awas, awas. Sekarang periksa ibu ya. Jangan sampai ada membebani jantungmu itu. Sukacita. Anak Tuhan. Anak raja. Iya. Lalu yang berikutnya, tidak takut mati. Tidak takut mati. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemarin harusnya pergi saya ke Edanyak itu saya kandung di Pasar Merah sana, umur 105 tahun meninggal. Nyonya si Tohang, si Tohang ya, bukan si Hotang, si Tohang. 105 tahun loh. Hari ini penguburan. Harusnya kemarin kami ke situ, tapi tiba-tiba datang berita bahwa anak anggota kur saya dari GKPI meninggal di sana. Jadi pergilah kami dengan kur saya itu ke daerah jauh juga ke sana, sudah dekat penjara sana itu. Nah, jadi saya khotbah lah di situ. Jadi saya bilang tidak ada alasan kita untuk menangisi orang yang. Makanya saya katakan saya tidak pernah mengatakan turut berduka cita. Kalau rasa sedih kita karena sekian lama kita bisa hidup berkenalan dengan dia, itu wajar. Tapi berduka cita, bukankah lebih baik bersama dengan Tuhan Yesus daripada di sini? Sakit-sakitan, kanker dia sudah sekian lama begini, mau tetap begitu? Mengeluh juga untuk mengurus kan? Yang mengurus mengeluh juga. Jadi Tuhan mengatakan, sudahlah, tidak usah mengeluh-mengeluh kamu. Kau ambil aja supaya ringan bebanmu. Kita nangis-nangisi dia. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau saya lagi khotbah ini tiba-tiba jatuh mati di sini, kira-kira bagaimana? Tidak masalah itu. Hidup mati kita di tangan Tuhan, karena kita sudah anak Tuhan, jadi kenapa rupanya? Masuk ke Firdaus kan lebih enak daripada ke si Asahan. Iyalah, ke si Asahan datang. Tadi ada saya bilang si Frida telepon saya, abang di mana? Di Pahai saya bilang. Padahal sudah di sini saya dekat mau datang kemari. Ah, di Pahai katanya. Sudah jebol langon saya bilang di Pahai. Kalau ke sorga, bagiku hidup adalah Kristus. Lagi hidup kita sekarang, Kristus bersama dengan kita. Siapa Kristus itu? Kan raja dia kan? Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Ya, dialah raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Anak Hatuban. Gitu. Kalau Hatuban hamba ya susah-susah lah. Anak raja masa susah-susah? Kita anak raja. Makanya meninggal pun Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku,
Dia tetap hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25 itu. Kepada Marta dan Maria dikatakan begitu. Lazarus itu tetap hidup dia walaupun sudah 4 hari di kuburan bau. Buktinya, mari buka kalian kuburan itu. Dari jauh dia kata, Lazarus bangkit kau. Bangkit Lazarus. Jadi kalau dia yang bisa membangkitkan orang yang sudah bau di kuburan. Iya. Jadi bagiku hidup adalah Kristus. Kan enak ya kan? Kristus, Raja segala raja bersama kita. Dan mati adalah keuntungan. Karena mati ini, mati artinya tidak bernafas, tidak menghalangi Yesus. Saya dibawa kok ke pangkuan Abraham. Paradise. Paradis, mololoja audison, mololoja audison, rodo pangurubinai. Paradis, itulah. Ya, tidak takut mati. Karena memang kita tidak mati lagi. Karena diberikan kepada kita hidup kekal. Hidup kekal itu tidak dibatasi oleh karena nanti kita tidak bernafas lagi. Hanya tubuh jasmani kita ini yang harus kembali kepada tanah. Karena Tuhan akan menggantikan ini yang tidak bisa mewarisi sorga. Namanya ini bahasa kami namanya terrestrial body. Terra itu tanah. Makanya pendeta mengatakan, tanah lo permulanmu, kembali kau kepada tanah. Ini tidak bisa mewarisi sorga ini karena sudah sempat berdosa. Gak bisa ini masuk ke sorga. Lalu Tuhan menggantikan terrestrial body kita ini, semua kita yang percaya, dengan namanya celestial body, surga. Jadi tubuh surgawi yang bisa naik menyongsong terompet malaikat waktu Yesus datang kedua kalinya nanti. Naik kita begini, dibangkitkan, menyongsong dia untuk kemudian dibawa ke sorga. Sekarang mana bisa ini naik begini. Tapi celestial body itu, tubuh surgawi itu, wah. Nah, itulah. Jadi kekekalan. Dan jadi ziarah, sebentar-sebentar sudah ziarah. Sebentar sudah ziarah. Ngapain? Ngomong lagi di sana. Berdoa lagi di situ. Seperti lebih hebat doa kita didengarkan Tuhan di kuburan itu. Kan lebih enak di gereja atau di kamar tidur kita berdoa kan? Lebih khusus daripada di kuburan. Iya. Oke, akan ngabelun ke pagoda kutu ke kuburan. Oke, enggak. Hidup kita ini mau benar-benar memuliakan Tuhan. Soalnya jarang dah bereng jarah bah. Ngejang dah rumput di kuburan suamimu. Oh iya, kalau gitu aku pergilah. Karena pernah di sana dikuburkan orang yang pernah hidup bersama dengan kita. Dibersihkanlah, enggak apa-apanya itu. Tapi bawa ceret ya dan air ya supaya cuci muka di sana. Aduh. Tinggal mau dah, lau mau ninda. Aduh. Emangnya di situ lagi dia? Kalau dia boleh lubis dikubur, lalu diperbesar jalan udah lubis, termasuk kuburan itu nggak ada lagi di situ. Dari mana dia bangkit? Dari mana dia bangkit? Domu sepamatakon siantano manon. Dari situ dia bangkit. Orang sudah kayu beringin sudah besar jadi pupuknya mayat yang ditanam di pohon beringin itu. Gak ada lagi itu di sana. Dari Firdaus kita
yang disebutkan dengan pangkuan Abraham, dari sana kita dibangkitkan dengan tubuh celestial body, tubuh yang baru itu, yang surgawi itu. Menyongsong Tuhan. Ini enggak ada lagi gini. Banjir Abdul Lubis dihabiskan mayat-mayat itu dari sana. Mau kemana dicari itu? Iya. Jadi ibu-ibu agak kasar-kasar kataku ini. Orang Batak ini sulit kali kok jadi supaya benar-benar kita ini, oh sudahlah memang harus begitu rupanya ya. Memang begitu, memang harus begitu. Iya. Tidak takut mati. Karena memang kita tidak akan mati lagi. Barang siapa yang percaya kepada Dia, diberikan hidup yang sementara. Ya, sementara. Yang kekal. Kalau kekal berarti tidak ada terminalnya. Terus menerus itu. Iya. Dan yang terakhir, senang menceritakan kebaikan dari Dia yang berjasa dan terus setia kepada kita. Jadi kalau ada orang enggan-enggan cerita sama teman akrabnya, tapi enggan cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah berjasa bagi dia, mengampuni segala dosanya, tidak mengingat lagi perbuatannya, dilupakan sejauh timur dari barat, dan selalu dilihat dari kata, anakku kau, anak raja kau, apa yang perlu sama kau, ya aku berikan kepadamu. Waktu berdoa kita lalu, oh iya. Dijawabnya kita. Lalu ibu-ibu, apa enggak senang kita cerita tentang itu? Barangkali kalau ini datang si Jokowi kemari, ya, padahal bukan ke Ibu Lydia dia datang sebenarnya, hanya lewat aja. Jokowi katanya, ditinggalkan Ibu Lydia, ya kan, berdiri di sana, foto dengan Jokowi, kan banyak kali begitu. Jokowi apa turunannya? Bandingkan Yesus. Apa yang pernah diberikan si Jokowi? Makan siang sama-sama. Semua orang Indonesia makan siang sama-sama. Kan dijanjikan begitu kan? Begitu. Yesus bukan hanya makan siang. Semua diberikan kepada kita. Apa enggak senang kita cerita tentang Dia? Inong, Naburu, Eda, datanglah persekutuan Ibu Lydia itu belajar firman Tuhan kita. Enggak seperti di gereja khotbah di sana. Jadi makin jelas sama kita. Jadi datanglah. Kenapa rupanya? Lydia kau? Enggak, datanglah sekali, coba dulu. Kalau ibu tidak senang enggak apa-apa lah, tapi coba senang menceritakan tentang kebaikan Tuhan itu kepada dia. Enggak usah bilang, si Victor yang khotbah di sana, dengar dulu. Enggak, tak usah sebutkan nama saya. Senang menceritakan kebaikan daripada Dia yang maha baik itu. Orang jatuh cinta kan, siapa itu rupanya? Orang kampung. Memang orang kampung dia, tapi baik dia. Enggak ada sebaik itu kurasa laki-laki. Kan dibilang begitu kan. Sudah diperhatikan saya. Nah gitu. Yesus, memang dia orang Nazaret dia. Tapi dia tidak lagi khusus untuk Nazaret. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Akan Victor Tubing. Akan Nyonya Sialagan. Akan Nyonya ini dan Nyonya ini. Akan kita semua. Jadi keyakinan akan keselamatan kita itu harus jelas membuat kita tenang. Jadi itu yang membuat kita, rugi saya, nggak datang ke Lydia, rugi banget. Saya harus pergi, hujan pun harus pergilah. Iya. Jadi ibu-ibu, sudah 2 kali kita bicara tentang doktrin keselamatan.
dengan tujuan jangan sampai ada lagi di antara kita yang belum yakin tentang bahwa dia sudah diselamatkan, dia sudah diampuni, sudah dilupakan Yesus semua masa lalu kita yang jelek-jelek itu, perbuatan kita yang jelek-jelek itu, karena kita sudah katakan kepada Tuhan, aku berdosa, aku itu Tuhan, dilupakan Tuhan, tidak kuingat lagi, tidak kuingat, yang kuingat kau anakku, anakku, gitu. Jadi Tuhan memberkati. Ada pertanyaan ibu-ibu? Jadi kalau sakit jangan jebolangun ya. Enggak, kalau sakit perlu berobat. Mengapa perlu berobat? Kenapa? Kita perlu berobat supaya kita bisa lebih lama hidup, melakukan pekerjaan Tuhan di sini kalau Tuhan menghendaki. Masih ada anak yang diberikan Tuhan kepada saya untuk saya pelihara. Masih ada tugas ini. Itu bukan oleh karena takut mati maka berobat. Supaya kita sehat, bisa lebih lama diberikan Tuhan hidup untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan. Jadi begitu ya. Itu dia mau berobat. Otosan. Ada mau dokter nak. Ya, silakanlah ada dokter yang pintar, ya kan? Ya, silakan. Tapi jangan sampai tidak makan anak kita karena takut kita tidak berobat. Kita paksakan berobat ke dokter yang sangat mahal sekali. Karena takut mati. Tidak ada lagi mati. Maut sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Kiranya Engkau meteraikan itu di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang hadir sekarang di sini Tuhan. Jangan ada sedikit pun di antara mereka keraguan akan keselamatan, akan bahwa mereka sudah Engkau ampuni, akan bahwa mereka sudah Engkau terima menjadi anak-anak-Mu, akan mereka tidak akan memiliki damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Engkau sudah lupakan semua pelanggaran mereka Tuhan. Dan tidak Engkau ingat satu pun Engkau lupakan. Berikan supaya mereka bersuka cita selalu. Berikan supaya mereka memiliki damai sejahtera selalu. Berikan supaya mereka mengatakan, iblis pergi kau, aku anak Tuhan. Aku telah ditebus, telah lunas dibayar hutangku. Aku tidak akan takut mati. Karena aku tidak akan mati lagi. Hidup kekal sudah diberikan kepadaku. Kalaupun tubuh jasmaniku ini akan kembali menjadi tanah, tapi aku tetap hidup karena percaya kepada Yesus dan akan dibangkitkan bersama-sama dengan semua orang percaya. Saya ke surga. Biar keyakinan yang seperti itu menguasai hati, pikiran, jiwa, dan raga dari anak-anak-Mu ini. Sehingga kalau ada pergumulan pun Tuhan, mereka tidak menjadi meragukan kasih-Mu. Pergumulan itu adalah kesempatan bagi kami untuk bisa menikmati dan melihat kuasa Tuhan yang maha besar itu yang melepaskan kami dari pergumulan itu. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang dosanya telah diampuni, yang hidupnya telah ditebus dari dalam maut dan diberikan hidup yang kekal. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.